Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan yaitu 51 ya. Kalau ada seorang rawi yang sama umur dan tingkatannya dengan guru yang dia meriwayatkan darinya, maka ini dinamakan aqron ya, karena kitab ini itu kitab istilah-istilah hadis ya. Jadi di sini disebutkan semua istilah-istilah hadisnya, ada istilah aqron, yaitu kalau rawi itu sama umur dan tingkatannya dengan gurunya. Lalu nomor 52, kalau masing-masing meriwayatkan dari yang lainnya, maka dinamakan mudabbaj ya. Riwayat aqron adalah riwayat seorang rawi dari temannya yang setara dengannya dalam umur dan guru ya. Riwayat seorang rawi dari temannya yang setara dengannya dalam umur dan guru ya. Jadi temannya gitu, temannya tapi dia minta hadis ke temannya ya. Lalu mudabbaj adalah dua orang rawi yang setara dalam umur dan guru yang keduanya saling meriwayatkan ya. Jadi kalau saling meriwayatkan, kalau tadi sama umur dan gurunya sama, terus juga saling meriwayatkan antara keduanya, maka disebut mudabbaj. Dan mudabbaj lebih khusus dari aqron. Maka setiap mudabbaj adalah aqron dan setiap aqron belum tentu mudabbaj. Berikutnya 53, yaitu kalau ada rawi yang meriwayatkan dari rawi lain yang di bawahnya, maka dinamakan dengan riwayatul akabir anil asogir, seperti bapak yang meriwayatkan dari anaknya ya kan. Banyak ya di hadis sanadnya itu mengambil dari bapaknya, riwayatnya mengambil dari bapaknya, maka ini maka dinamakan dengan riwayatul akabir anis sogir ya, anil asogir, yaitu meriwayatkan yang di bawahnya ya. Riwayatul akabir anil asogir adalah riwayat rawi yang lebih tua dari rawi yang lebih muda usia atau kedudukannya ya. Jadi bapaknya minta hadis ke anaknya gitu ya. Yang tua dapat hadis dari anaknya. Ini rawi yang lebih tua dari rawi yang lebih muda usia atau kedudukannya, seperti riwayat bapak dari anaknya, guru dari muridnya, sahabat dari tabi'in dan semisalnya ya. Jadi bukan anak dan bapak saja, tapi bisa guru dari muridnya, sahabat dari tabi'in. Nah itu kan tingkatannya lebih rendah tabi'in kan, tapi sahabat meriwayatkan dari tabi'in gitu. Lalu nomor itu namanya riwayatul akabir anil asogir ya. Lalu 54, wafi aksihi kathroh ya. Adapun kalau sebaliknya maka banyak, yaitu misalnya tabi'in dari sahabat, murid dari guru ya, itu kan lebih banyak, atau anak dari bapak gitu. Lalu 55, seperti seorang rawi yang meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya gitu kan ya. Itu yang lebih muda ke yang lebih tua, berarti kan itu banyak ya periwayatan seperti itu. Adapun kalau sebaliknya maka banyak terjadi, bahwa bahkan inilah umumnya riwayat ya, yang dari yang muda ke yang tua gitu ngambil sanadnya. Di antara bentuknya seorang rawi meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya ya. Lanjut 56, kalau ada dua orang rawi meriwayatkan dari seorang rawi dan yang satu lebih dulu wafat, maka istilahnya adalah sabik dan lahik. Sabik adalah yang lebih dahulu wafat dibandingkan teman yang satu syekh dengannya. Ya, diulang, kalau ada dua orang rawi meriwayatkan dari seorang guru dan yang satu lebih dulu wafat ya, maka di sini ada penamaan namanya sabik. Sabik yaitu yang lebih dahulu wafat dibandingkan temannya. Sedangkan lahik adalah yang wafat belakangan ya.
dan jarak wafat antara keduanya sangat jauh sampai lebih dari 100 tahun, padahal mereka mengambil hadis dari satu syekh gitu ya. Dan ini hanya bisa terjadi pada riwayatul akabir anil asogir, yakni ada rawi tua yang meriwayatkan dari rawi yang lebih muda usianya. Kemudian ada rawi lain yang belakangan usianya lebih muda, meriwayatkan dari rawi yang muda tadi, sehingga ketika yang tua sudah wafat, maka jarak antara wafatnya dengan yang lebih muda ini sangatlah jauh, padahal keduanya mengambil dari satu syekh ya, maka ini namanya sabik dan lahik. Imam Ibnu Katsir berkata, banyak dari muhadis, ahli hadis yang berhias dengannya. Akan tetapi sebenarnya pembahasan ini bukan termasuk hal yang penting. Ya, lalu berikutnya 57. Kalau ada rawi yang meriwayatkan dari dua orang yang sama namanya dan tidak bisa dibedakan, maka dengan mengetahui kekhususan salah satunya menjadi jelaslah muhmal. Diulang, kalau ada rawi yang meriwayatkan dari dua orang yang sama namanya atau tidak bisa dibedakan, maka dengan mengetahui kekhususan salah satunya menjadi jelaslah muhmal ya. Muhmal adalah suatu bentuk jahalah atau majhul ya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, di antara bentuknya adalah hanya disebut namanya saja. Ya, jadi masih samar, ini nama ini siapa ini ya. Namanya mirip, dia punya tahu saya jelaskan, sehingga kalau ada perawi yang hanya menyebutkan nama syekhnya saja dalam suatu sanad, sedangkan dia punya guru lain yang sama namanya, yaitu dia punya banyak guru misalnya, terus ada nama guru yang sama gitu, yang dia ambil riwayat tersebut dari mereka ya, misalnya sama-sama Sufyan nanti di sini. Maka dengan meneliti dan mengetahui kekhususan salah satunya akan jelaslah yang lainnya. Contoh, perkataan Imam Bukhari pada hadis yang pertama dari kitab Sahihnya, yaitu Al-Humaidi Haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, di sini Al-Humaid Abdullah bin Zubair telah meriwayatkan hadis kepada kami. Dia berkata, Sufyan ya telah meriwayatkan hadis kepada kami. Lalu dia berkata, Yahya bin Sa'id Al-Ansari telah meriwayatkan hadis kepada kami. Dalam sanad ini Al-Humaidi meriwayatkan dari Sufyan. Maka belum jelas apakah yang dimaksud Sufyan Ats-Tsauri ataukah Sufyan bin Uyainah. Nah ya, jadi ini perkataan Imam Bukhari ya di pada hadis yang pertama dari kitab Sahihnya ya. Sufyan siapa? Maka untuk mengetahuinya kurang lebih ada 3 cara. 1. Dengan melihat pada jalur periwayatan sanad yang lainnya, dan ini yang paling akurat. 2. Dengan memperkirakan melalui guru dan muridnya. Seperti Sufyan di sini mengambil hadis ini dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, maka kita lihat di tarjamah atau biografi Yahya bin Sa'id Al-Ansari yang meriwayatkan darinya itu Sufyan siapa? Apakah Sufyan bin Uyainah ataukah Sufyan Ats-Tsauri? Kalau tidak bisa juga misalnya dua-duanya meriwayatkan dari Yahya, mungkin bisa dilihat perawi dari Sufyan, yaitu Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Dia meriwayatkan dari Sufyan siapa? Apakah Ibnu Uyainah ataukah Ats-Tsauri? Jadi dilihat dari guru atau dari muridnya untuk menentukan siapa sebenarnya perawi ini. Lalu nomor 3, mengikuti penjelasan para ulama dalam kitab syarah atau takhrij mereka. Maka ini lebih menjurus kepada taklid atau mengikuti perkataan ulama. Kalau mereka tidak menyebutkan alasannya, akan tetapi biasanya mereka menyebutkan alasannya sehingga memungkinkan kita untuk mengeceknya ya. Jadi mudah ya, walaupun sama-sama namanya Sufyan, tapi bisa dilihat dari muridnya itu siapa, gurunya itu siapa gitu, atau melihat merujuk ke kitab-kitab ulama yang menceritakan tentang Sufyan tersebut gitu. Atau dilihat juga yang nomor 1 tadi, melihat jalur sanadnya gitu ya. Lalu berikutnya 58.
Yaitu kalau ada seorang yang mengingkari riwayatnya secara pasti, maka periwayatan rawi darinya ditolak, atau disertai kemungkinan dia lupa, maka periwayatan rawi darinya masih bisa diterima menurut pendapat yang benar. Dan istilahnya man hadatsa wa nasya, orang yang menyampaikan hadis akan tetapi kemudian dia lupa bahwa dia pernah menyampaikan. Ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, jika seorang rawi meriwayatkan hadis dari seorang syekh, kemudian syekh tersebut mengingkari riwayatnya, maka satu, jika pengingkarannya adalah pasti seperti syekh tersebut mengatakan dia telah berdusta atasku, atau aku tidak meriwayatkan kepadanya, atau semisalnya, kalau itu yang dikatakan, maka khobar atau riwayat tersebut ditolak karena salah satu dari keduanya berdusta walaupun tidak bisa dipastikan siapa orangnya. Ya, jadi riwayatnya ditolak ya jika pasti di situ syekhnya mengingkari. Dan hal itu tidak menjadi celaan kepada salah satu dari keduanya dikarenakan kemungkinan siapa yang salah saling berhadapan sama kuat. Ya, jadi riwayatnya ditolak karena ada dua kemungkinan, kalau enggak syekhnya yang bohong atau muridnya yang bohong. Lalu nomor 2 adalah jika pengingkarannya adalah hanya kemungkinan, seperti syekh tersebut mengatakan saya tidak ingat hal ini atau saya tidak tahu, maka hadis tersebut diterima menurut pendapat yang benar karena dianggap bahwa syekh tersebut lupa. Lalu berikutnya 59. Kalau para perawi sama dalam lafaz penyampaian atau keadaan lainnya, maka ini dinamakan musalsal. Musalsal ya, hadis musalsal ya. Sekarang bab hadis musalsal adalah sifat dari sanad di mana setiap rawinya menggunakan yang pertama adalah lafaz penyampaian yang sama atau keadaan yang sama, seperti semua rawinya menggunakan sami'tu, saya mendengar, fulan berkata, sami'tu, saya mendengar, fulan berkata, ya, dan seterusnya ya. Atau semua menggunakan hadatsana fulan ya, fulan telah meriwayatkan hadis kepada kami gitu. Itu sama lafaznya, lafaz penyampaiannya. Ini musalsal yang pertama. Lalu berikutnya, atau keadaan yang sama, baik keadaan berupa perkataan seperti saya mendengar fulan si A berkata, saya mempersaksikan Allah bahwa fulan si B telah meriwayatkan hadis kepada kami, dan seterusnya. Atau keadaan berupa perbuatan seperti kami masuk ke rumah fulan dan dia memberi makan kurma kepada kami. Atau kedua-duanya, perkataan dan perbuatan seperti fulan telah mengabarkan kepadaku sambil memegangi jenggotnya. Dia berkata, aku beriman kepada takdir. Dan seterusnya. Imam Ibnu Katsir berkata, faedah dari musalsal ini adalah jauh dari kemungkinan mudallis dan munqati, ya, jauh dari kemungkinan terputusnya sanad. Walaupun sedikit dari hadis musalsal yang sahih sanadnya, yakni walaupun matan hadisnya sahih, akan tetapi untuk sanad musalsalnya jarang yang sahih. Ya, kita lanjutkan 60 ya. Dan lafaz-lafaz penyampaian hadis adalah sami'tu, saya telah mendengar, dan haddatsani, telah menyampaikan hadis kepadaku. Kemudian akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku, dan qara'tu alaihi, saya membacakan hadis kepadanya. Kemudian quri'a alaihi wa ana asma'u, hadis yang dibacakan kepadanya dan aku mendengarnya. Kemudian anba'ani, telah menyampaikan berita kepadaku. Kemudian nawalani, telah memberikan kitab kepadaku. Kemudian syafahani, memberikan izin kepadaku. Kemudian kataba ilaiyah, menuliskan hadis kepadaku. Kemudian an, dari, dan semisalnya.
Maka dua yang pertama yaitu sami'tu dan hadatsani adalah untuk orang yang mendengar sendirian dari lafaz gurunya. Kalau bentuknya jamak berarti bersama orang lain ya. Jadi sami'tu dan hadatsani ya. Kalau jamak berarti sami'na ya, kami telah mendengar ya. Hadatsana ya, kami telah telah menyampaikan hadis kepada kami gitu ya. Jadi dua lafaz ini adalah untuk orang yang mendengar sendirian dari lafaz gurunya gitu, dengan sami'tu atau hadatsani. Lalu berikutnya, dan yang pertama lebih tegas dan lebih tinggi dalam menerima penyampaian hadis ya. Lalu yang ketiga akhbaroni ya, jadi ini tingkatannya itu yang paling tinggi adalah sami'tu, lalu hadatsani gitu kan, lalu berikutnya yang ketiga adalah akhbaroni, dan keempat adalah qara'tu alaihi, adalah untuk yang membaca sendiri ya. Akhbaroni dan qara'tu alaihi adalah untuk yang membaca sendiri. Lalu kalau bentuknya jamak maka seperti yang kelima ya, quri'a alaihi wa ana asma'u ya. Lalu dan al-inba atau anba'ani semakna dengan ikhbar atau akhbaroni ya. Anba'ani dengan akhbaroni itu semakna, kecuali dalam kebiasaan mutaakhirin, ulama belakangan, maka maknanya seperti ijazah, pemberian izin seperti an atau dari gitu ya. Ya, ini tentang anba'ani dan akhbaroni itu semakna ya. Adapun ulama mutaakhirin maka maknanya adalah ijazah, pemberian ijazah atau pemberian izin seperti an. Lalu 61 yaitu dan an-anah, lafaz an dari orang yang sezaman dianggap mendengar langsung kecuali dari seorang mudallis ya. Dan ada yang mengatakan disyaratkan harus telah tetap pertemuan antara keduanya meskipun sekali, dan inilah pendapat yang terpilih ya. Jadi tadi di 61 kan an, lafaz an itu dianggap mendengar langsung ya, disyaratkan harus telah tetap pertemuan antara keduanya meskipun sekali gitu. Inilah pendapat yang terpilih. 62 dan mereka menggunakan musyafahah atau syafahani ya, untuk ijazah izin yang dilafazkan. Berikutnya, dan mereka mensyaratkan untuk sahnya munawalah atau nawalani harus disertai dengan izin untuk meriwayatkan, dan ini adalah jenis ijazah izin yang tertinggi. Lalu berikutnya, dan mereka juga mensyaratkan izin pada wijadah atau menemukan kitab atau tulisan hadis, pada mewasiatkan kitab hadis, dan pada semata-mata pemberitahuan. Kalau tidak ada izin maka tidak dianggap, yakni sama seperti ijazah izin secara umum atau untuk orang yang tidak diketahui atau tidak ada. Ini menurut pendapat terkuat dalam semua jenis ini ya. Kita lihat sarahnya ya dari kalimat-kalimat tadi. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan berbagai macam lafaz-lafaz penyampaian hadis yang dilakukan oleh para perawi. Akan tetapi di antara yang terpenting adalah pembahasan tentang lafaz an, yaitu dari ya, yang Imam Zahabi menyebutnya sebagai mu'an'an. Beliau berkata, al-mu'an'an adalah yang di dalam sanadnya terdapat lafaz periwayatan fulan an fulan ya, yakni tidak dengan tegas menggunakan lafaz yang menunjukkan bahwa rawi mendengar langsung dari gurunya ya. Seperti kalau mendengar langsung kan pakai sami'tu, hadatsana ya, dan semisalnya gitu. Kemudian Imam Zahabi menyebutkan dua pendapat yang sangat terkenal dalam syarat diterimanya sanad mu'an'an ini ya. Kalau di hadis itu pakai an, itu ada syaratnya diterima hadisnya, yaitu di antara manusia ulama ada yang mengatakan sanad mu'an'an ini tidak sah
sampai terbukti bahwa rawi tersebut pernah bertemu dengan gurunya di suatu waktu. 2. Di antara mereka ulama ada yang mengatakan cukup dengan kemungkinan bisa untuk bertemu, dan ini adalah madhab Imam Muslim, dan beliau sangat kuat dalam membantah orang yang menyelisihinya. Lalu awalnya memang terjadi perselisihan yang sangat kuat dalam masalah ini, akan tetapi kemudian telah tetap pendapat para ulama untuk menerima sanad mu'an'an ini selama perawinya bukan mudallis. Imam Nawawi berkata, ada yang mengatakan bahwa sanad mu'an'an itu adalah mursal atau terputus. Ini menurut Imam Nawawi ya. Imam Nawawi berkata ada yang mengatakan sanad mu'an'an itu mursal atau terputus, dan pendapat yang benar yang diamalkan dan dikatakan oleh jumhur kebanyakan ahli hadis, fikih dan usul adalah bahwa sanad mu'an'an itu bersambung dengan syarat 1. Rawi yang menggunakan lafaz an tersebut bukanlah mudallis. 2. Syarat kedua adalah ada kemungkinan untuk bisa bertemu antara dia dan gurunya. Adapun pensyaratan harus terbukti pernah bertemu, lama dia bergurau, dan terbukti pernah meriwayatkan, maka semua persyaratan ini terdapat khilaf perselisihan para ulama. Di antara para ulama ada yang tidak mensyaratkan satupun dari hal tersebut, dan ini adalah madhab Imam Muslim bin Hajjaj. Dan beliau mendakwakan adanya ijma atau kesepakatan para ulama atas hal tersebut. Syekh Albani berkata mengomentari perkataan Imam Nawawi ini. Dan dalam perkataan Imam Nawawi ini terdapat isyarat bahwa dahulu terdapat perselisihan yang sangat kuat di antara para ulama dalam permasalahan syarat ketersambungan antara dua rawi. Kemudian telah tetap pendapat dan amalan mereka para ulama untuk mencukupkan dengan mu'asoroh sejaman antara dua rawi tersebut ya. Jadi syaratnya yang penting rawi tersebut sezaman, dan inilah syarat yang utama. Adapun selain itu maka hanya syaratul kamal atau syarat kesempurnaan. Kalau ada maka alhamdulillah, dan kalau tidak ada maka dalam mu'asoroh ya sejaman antara antara rawi tersebut, yang penting sejaman dengan dipenuhi syaratnya, yakni rawinya bukan mudallis ya. Sudah terdapat kebaikan dan keberkahan dari itu, dan inilah yang diamalkan oleh para penulis kitab Sahih, Sunan, dan juga para penulis kitab lainnya. Pendapat yang mensyaratkan harus terbukti pernah bertemu antara dua rawi atau syartul liqa dikatakan merupakan pendapat Imam Bukhari dan gurunya, yaitu Ali bin Al-Madini, dan juga para ulama lainnya. Disinilah Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, dan lafaz an dari orang yang sezaman dianggap mendengar langsung kecuali dari seorang mudallis, dan ada yang mengatakan disyaratkan harus telah tetap pertemuan antara keduanya meskipun sekali, dan inilah pendapat yang terpilih. Di tempat lain Al-Hafiz menjelaskan kuatnya madhab Al-Bukhari dalam masalah ini, walaupun tidak menafikan penerimaan terhadap madhab Muslim, walaupun kurang kuat dibandingkan madhab Bukhari. Beliau berkata, walaupun kita menerima apa yang disebutkan oleh Muslim, yaitu menghukumi sanad tersebut dengan bersambung, akan tetapi tidak samar bahwa syarat Bukhari adalah lebih jelas tersambungnya. Ya, ini berbagai pendapat sudah ditampilkan ya tentang apakah diterima atau ditolak hadis mu'an'an atau yang pakai lafaz an, ya an Abi Hurairah misalnya. Lalu berikutnya 63, kemudian para perawi kalau nama-namanya sama, demikian juga nama bapaknya sama, dan juga nama-nama bapaknya dan seterusnya, akan tetapi individu mereka berbeda, maka ini dinamakan muttafaq dan muftarik. Muttafiq dan muftarik ya adalah kesamaan dua orang rawi atau lebih dalam nama
dan nama bapaknya atau juga ditambah kesamaan nama kakeknya dan seterusnya. Jadi mereka muttafik atau sama dalam hal tersebut, akan tetapi individu mereka adalah muftarik atau berbeda. Makanya istilahnya muttafaq dan muftarik gitu ya. Muttafaq karena nama-namanya sama, tapi muftarik berbeda karena orangnya ternyata beda walaupun namanya sama. Faedah dari mengetahui hal ini adalah agar dua orang yang berbeda jangan sampai disangka satu orang gitu. Seperti tadi Sufyan gitu ya. Jangan sampai dikira Sufyan As-Tsauri ya, bisa jadi Sufyan bin Uyainah tadi ya. Nomor 64. Dan kalau ada nama-nama yang sama secara tulisan akan tetapi beda pengucapan, maka ini dinamakan mu'talif dan mukhtalif. Mu'talif dan mukhtalif adalah kesamaan dalam bentuk tulisan nama akan tetapi berbeda pengucapannya. Diulang, mu'talif dan mu'talif ya, pakai hamzah. Mu'talif dan mukhtalif adalah kesamaan dalam bentuk tulisan nama akan tetapi berbeda pengucapannya dikarenakan perbedaan titik atau mushaf atau harokat atau muharraf gitu. Ya, jadi ada istilah lagi mu'talif dengan mukhtalif ya, yaitu sama tulisan tapi pengucapannya beda. Lalu berikutnya adalah 65. Kalau nama-namanya sama dan nama-nama bapaknya berbeda atau sebaliknya, maka ini dinamakan mutasyabih. Demikian juga kalau ada kesamaan dalam nama dan nama bapak, akan tetapi beda dalam nisbat. Mutasyabih adalah kesamaan dalam nama, baik secara tulisan maupun pengucapan, dan juga sama nama bapaknya dari segi tulisan, akan tetapi beda pengucapan. Demikian juga jika kesamaan nama dan nama bapak akan tetapi berbeda dalam penisbatan kepada daerah ataupun yang lainnya. Ya, ini disebut mutasyabih ya. 66. Dan yang merupakan gabungan darinya dan dari sebelumnya ada beberapa jenis. Di antaranya terjadi kesamaan atau kemiripan kecuali dalam satu atau dua huruf atau pendahuluan atau pengakhiran atau yang lainnya. Sarahnya, dan ada juga kemiripan dalam nama yang merupakan gabungan dari mutasyabih dengan mu'talif dan mukhtalif, seperti kesamaan dalam nama dan nama bapaknya akan tetapi beda satu atau dua huruf atau lebih dalam nama atau nama bapak dan atau keduanya. Lalu kesamaan dalam nama akan tetapi berbeda dalam penempatan nama, seperti Aswad bin Yazid dengan Yazid bin Aswad, atau berbeda dalam penempatan huruf seperti Ayyub bin Sayyar dengan Ayyub bin Yasar. Ya, ini tentang kesamaan-kesamaan nama ya. Lalu berikutnya penutup 67. Dan termasuk yang penting yaitu mengenal tobakot atau tingkatan-tingkatan para perawi, kelahirannya, wafatnya, negerinya, dan keadaan secara pujian, celaan, dan kemajhulannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, dan termasuk pembahasan yang penting menurut para muhaddis atau ahli hadis adalah mengenal tingkatan zaman para perawi. Faedahnya adalah agar para perawi yang memiliki nama yang serupa bisa terbedakan karena ternyata beda zaman, dan dengannya juga memungkinkan untuk mengetahui tadlis. Tobaqoh menurut istilah mereka adalah ungkapan untuk sekumpulan perawi yang setara dalam usia dan pertemuan dengan para syekh atau gurunya. Dan termasuk yang penting juga adalah mengetahui kelahiran perawi dan wafatnya, karena dengan mengetahuinya maka akan terjaga dari pengakuan seorang rawi yang mengklaim bertemu dengan seorang syekh padahal tidak.
Ya, ini pentingnya mengetahui tanggal tahun lahir, tahun wafat ya, lalu negerinya, kelahirannya di mana, terus pujian ulama tentang rawi tersebut ya, agar jelas diterima atau ditolaknya rawi tersebut. Dan termasuk yang penting juga adalah mengenal negeri dan daerah para perawi. Dan faedahnya adalah agar aman dari percampuran dua rawi yang sama nama akan tetapi beda dalam penisbatan kepada negeri. Dan yang termasuk penting juga adalah mengenal keadaan rawi secara pujian, celaan, dan kemajhulannya. Jadi ada 3 pembahasan penting yang berkaitan dengan keadaan perawi hadis, yaitu yang pertama, ta'dil atau pujian terhadap rawi tersebut, yakni pujian terhadap perawi hadis yang menjadikan perawi berada dalam tingkatan sikoh tertinggi seperti sikotun sikoh, sikotun sabtun, dan lainnya. Atau tingkatan sikoh saja atau bahkan hanya soduk, yaitu hasan hadisnya, itu perawinya disebut soduk ya kalau hasan hadisnya. Lalu kedua adalah jarh atau celaan terhadap rawi. Secara umum celaan terhadap rawi ada 3 macam. 1. Celaan terhadap rawi yang membuat hadisnya lemah dengan kelemahan yang ringan yang masih bisa dikuatkan dengan yang lain. Yang kedua adalah celaan terhadap rawi yang membuat hadisnya lemah dengan kelemahan yang berat ya, sehingga dia tidak bisa dikuatkan dengan yang lain. Lalu yang ketiga adalah celaan berupa tajhil, yakni mengatakan bahwa rawi tersebut tidak dikenal atau majhul. Dan kemajhulan banyak menimpa para perawi wanita. Diulang, celaan berupa tajhil, yaitu mengatakan bahwa rawi tersebut tidak dikenal atau majhul, dan kemajhulan banyak menimpa para perawi wanita. Ketiga, majhul yakni keadaan di mana perawi tidak ada yang mencela akan tetapi juga tidak ada yang memuji, maka dia juga menjadi majhul, terutama apabila dia tidak masyhur, di mana hanya 1 atau 2 orang rawi saja yang meriwayatkan hadis darinya, dan telah dijelaskan dalam pembahasan tentang jahalah, majhul ain maupun majhul hal. 68. Tingkatan-tingkatan jarh atau celaan. Yang terburuk adalah sifat dengan wazan af'ala atau paling, seperti manusia paling dusta disebut akdzaba ya, akdzabu paling dusta gitu. Kemudian ada istilah celaan yang lain, yaitu dajjal au wadda ya, au kadzab ya. Jadi ada istilah jarh atau celaan kepada rawi, yaitu ada akdzab, lalu dajjal, lalu wadda, lalu kadzab ya. Ya, kalau yang paling dusta itu disebut akdzab ya. Lalu ada bawahnya yaitu kadzab. Lalu dan yang paling ringan, celaan yang paling ringan adalah layyin, sayyi'ul hifdzi atau fihi maqal. Ada pembicaraan padanya. Fihi maqal itu artinya ada pembicaraan tentang rawi tersebut, pembicaraan celaan sedikit gitu ya. Jadi ini adalah celaan yang ringan. Ada layyin, istilah layyin, sayyi'ul hifdzi atau fihi maqal. Al-Hafiz menyebutkan tingkatan paling buruk dan paling ringan dari jarh atau celaan, dan beliau sebutkan juga sebagai contoh dari lafaz-lafaznya. Beliau berkata, dan di antara jarh yang terburuk dengan yang paling ringan ada beberapa martabat lagi yang tidak samar bagi penuntut ilmu hadis. Maka perkataan mereka para ulama matruk, saqit ya, fahishul ghalat atau mungkarul hadis, maka lebih keras celaannya dibandingkan dhaif, laisa bil qawi atau fihi maqal. Ya, diulang. Jadi Al-Hafiz beliau berkata,
Dan di antara jarh yang terburuk dengan yang paling ringan ada beberapa martabat lagi yang tidak samar bagi penuntut ilmu hadis, yaitu perkataan jarh ulama, yaitu hadis matruk ya, lalu sakit, lalu fahishul ghalat atau mungkarul hadis, maka lebih keras celaannya dibandingkan berkata dhaif, laisa bil qawi atau fihi maqal. Ya, ini celaan-celaannya. Lalu berikutnya 69. Tingkatan-tingkatan ta'dil atau pujian. Yang tertinggi adalah sifat dengan wazan af'alu sama ya, yaitu seperti manusia paling sikoh ya. Yaitu awthaq ya, itu di bahasa Arabnya itu namanya, kalau paling sikoh itu awthaq. Ini tingkatan pujian untuk rawi yang paling tinggi. Lalu kemudian dikuatkan dengan satu atau dua sifat seperti sikotun sikoh atau sikotun hafiz. Ya, ini tingkatan kedua. Dan yang paling rendah adalah yang dirasa dekat dengan celaan, seperti hanya berkata huwa syekh gitu ya. Dia seorang syekh gitu kan. Ini adalah pujian ulama tersebut, tapi tingkatannya paling rendah, pujian yang paling rendah. Al-Hafiz menyebutkan tingkatan paling buruk dan paling ringan dari ta'dil atau pujian, dan beliau sebutkan juga sebagian contoh dari lafaz-lafaznya. Beliau berkata, dan di antara itu ada beberapa martabat sebagaimana hal itu tidak samar. Ada lafaz-lafaz lain yang menunjukkan ta'dil atau pujian seperti hujjatun ya, soduq, lalu mahalluhus sidq, la ba'sabih, lalu solihul hadis. Nah, ini adalah lafaz-lafaz pujian atau namanya ta'dil. Ya, ini materi jarh wa ta'dil ya. Jarh itu celaan kepada rawi, ta'dil itu pujian kepada rawi yang menyebabkan hadis itu bisa diterima atau ditolak ya, atau rawi tersebut bisa diterima atau ditolak hadisnya. Dan kitab-kitab jarh wa ta'dil yang paling penting dimiliki oleh pemula adalah ya, ini kitab jarh wa ta'dilnya adalah Taqribut Tahdzib karya Al-Hafiz Ibnu Hajar dan Al-Kashif karya Imam Az-Zahabi. Keduanya berisi kesimpulan ringkas dari seorang perawi dari segi jarh dan ta'dil ya. Taqribut Tahdzib karya Ibnu Hajar atau Al-Kashif karya Imam Az-Zahabi. Ya. Keduanya berisi kesimpulan ringkas dari seorang perawi dari segi jarh dan ta'dil, wafatnya serta nisbatnya. Akan tetapi dikhususkan untuk para perawi kutubus sittah ya, kitab yang 6 yaitu Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ya, jadi 6 kitab ini 6 kitab ini rawi-rawinya dikumpulkan oleh jarh ta'dilnya oleh Ibnu Hajar di kitab Taqribut Tahdzib dan juga oleh Az-Zahabi di kitabnya Al-Kashif ya, tentang jarh ta'dil rawi-rawi kitab 6 ini ya, kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Tahdzibut Tahdzib ya, ini kitab yang kedua, kitab jarh ta'dil ketiga ya, yaitu namanya Tahdzibut Tahdzib karya Al-Hafiz yang juga berisi penjelasan para perawi kutubus sittah, akan tetapi lebih luas dari Taqribut Tahdzib ya, jadi lebih lengkap ya tentang jarh ta'dil perawi-perawi di kitab kutubus sittah, yaitu namanya Tahdzibut Tahdzib, lebih lengkap dari Taqribut Tahdzib, karena beliau menyebutkan perkataan para ulama jarh wa ta'dil tentang perawi ya. Bahkan beliau berusaha membawakan seluruh perkataan para ulama yang menunjukkan jarh wa ta'dil kepada rawi tersebut. Ya, catatan kakinya kita baca, Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi mengatakan bahwa Al-Hafiz dalam Tahdzibut Tahdzib berusaha menyebutkan semua pujian dan celaan para perawi.
Kitab berikutnya nomor 4 adalah Mizanul I'tidal, karya Imam Az-Zahabi yang khusus menyebutkan para perawi yang didoifkan. Ya, karya Imam Zahabi ini, yaitu khusus menyebutkan para perawi yang didoifkan. Walaupun sebagiannya ternyata tidak doif. Ya, dan beliau tidak menghususkan dengan para perawi kutubus sittah, ya. Jadi Mizanul I'tidal berisi jarh wa ta'dil untuk para perawi dan tidak menghususkan rawi-rawi kutubus sittah doang gitu. Jadi rawi di luar kutubus sittah dibahas juga di Mizanul I'tidal. Lalu berikutnya Lisanul Mizan, ya, kitab Lisanul Mizan karya Al-Hafidz Ibnu Hajar juga yang mengambil kitab Mizanul I'tidal, kemudian diberi tambahan perkataan para ulama tentang rawi yang dibicarakan, ya. Jadi Ibnu Hajar mengambil dari kitab Mizanul I'tidal, lalu diberi tambahan-tambahan perkataan ulama tentang rawi yang dibicarakan. Akan tetapi juga mengurangi para perawi kutubus sittah yang beliau anggap sudah membahasnya di Tahdzibut Tahdzib, ya. Jadi kitab Lisanul Mizan ini adalah mengambil dari kitab Mizanul I'tidal tapi mengurangi rawi-rawi yang ada di kutubus sittah yang dianggap sudah Ibnu Hajar cantumkan di Tahdzibut Tahdzib. Lalu berikutnya Ta'jilul Manfa'ah, yaitu karya Al-Hafidz Ibnu Hajar yang berisi penjelasan ringkas tentang para perawi Imam Arba'ah, ya, imam yang 4 yang ada dalam kitab-kitab, yaitu Al-Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Abi Hanifah, ya, dan Musnad Imam Ahmad. Ya, ini namanya perawi Imam Arba'ah, ya. Imam yang 4 kan Imam Malik, Syafi'i, Hanafi, dan Ahmad bin Hambal, ya. Nomor 70. Tazkiyah atau rekomendasi atau pujian bisa diterima dari ulama yang mengetahui sebab-sebab pujian walaupun dari satu orang ulama, menurut pendapat yang paling benar. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, tazkiyah atau rekomendasi pujian bisa diterima dari ulama yang mengetahui sebab-sebab pujian dan tidak diterima dari ulama yang tidak mengetahuinya. Diulang. Tazkiyah atau rekomendasi pujian bisa diterima dari ulama yang mengetahui sebab-sebab pujian dan tidak diterima dari ulama yang tidak mengetahuinya, karena bisa jadi dia merekomendasi seorang rawi hanya dilihat dari lahiriah yang tampak saja tanpa penelitian dan pengujian. Dan tazkiyah tetap diterima walaupun muncul dari satu orang ulama, menurut pendapat yang paling benar. Yakni yang penting satu orang itu merupakan ulama yang ahli dalam jarh wa ta'dil, bukan dari sembarang orang. Imam Zahabi berkata, pembicaraan tentang para perawi itu membutuhkan 1. Waro' yang sempurna dan berlepas diri dari hawa nafsu serta kecenderungan mengikuti keinginan hawa nafsu, dan butuh juga kepada 2. Pengalaman yang sempurna terhadap hadis, ilal atau cacat-cacat hadis yang tersembunyi, dan rijal yaitu para perawi hadisnya, dia sangat paham, ya. Lalu intinya butuh kepada kekuatan agama dan kekuatan ilmu, dan ini bisa didapatkan atau bisa diperoleh dengan pembelajaran yang lama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Zahabi,
Tidak ada jalan bagi seorang yang faham terhadap jarh wa ta'dil untuk bisa menjadi ahli dalam hal ini melainkan dengan cara senantiasa menuntut ilmu hadis, terus meneliti tentang ilmu ini dan banyak mengulang-ulang, begadang serta benar-benar hadir pikirannya dan pemahamannya dengan disertai ketakwaan dan agama yang kuat serta tidak berpihak atau melainkan hanya kepada kebenaran dan senantiasa berkonsultasi dengan para ulama dan ahlinya. Ya, berikutnya 71. Jarh atau celaan atau kritikan lebih didahulukan atas ta'dil, ya. Al-jarhu muqaddam ala ta'dil, itu istilahnya seperti itu ya. Jarh muqaddam ala ta'dil, yaitu celaan itu lebih diutamakan dalam penilaian perawi daripada pujian. Jika celaan tersebut dijelaskan sebabnya dan celaan tersebut muncul dari orang yang ahli terhadap sebab-sebab celaan tersebut, ya. Ketahuilah bahwa ta'dil pujian, demikian juga jarh atau celaan terkadang mufassar dan terkadang mubham, ya. Mufassar itu dijelaskan rinci gitu. Ya, yang pertama mufassar adalah di mana ulama yang memuji atau mencela menyebutkan sebabnya, dan yang kedua mubham, tidak menjelaskan sebabnya. Ya, pokoknya dijelasin rinci, ya, itu namanya mufassar. Kalau mubham itu cuman mencela aja tapi nggak dijelaskan sebabnya. Ta'dil pujian, ta'dil atau pujian bisa diterima tanpa menyebutkan sebabnya. Ya, kalau pujian itu bisa diterima tanpa menyebutkan sebabnya. Ya, alasan-alasan memuji itu nggak usah disebutkan, nggak apa-apa ya, tetap diterima pujian tersebut. Karena sebab-sebab pujian itu sangat banyak sehingga berat untuk disebutkan, ini alasannya. Sehingga kalau disebutkan maka orang yang memuji harus mengatakan rawi ini tidak melakukan kejelekan ini dan kejelekan itu dan seterusnya dari hal-hal kejelekan yang harus dijauhi. Juga harus mengatakan rawi ini telah melakukan kebaikan ini, kebaikan itu dan seterusnya dari hal-hal kebaikan yang wajib dilakukan. Ya, tentunya akan banyak sekali sebab-sebabnya ya kalau pujian. Adapun jarh atau celaan maka tidak diterima kecuali harus disebutkan secara mufassar dengan dijelaskan sebab celaan tersebut. Karena celaan terhadap rawi bisa dilakukan dengan satu perkara saja sehingga tidak memberatkan kalau disebutkan. Dan juga karena manusia atau para ulama berselisih dalam sebab-sebab celaan sehingga sebagian menyebutkan jarh atau celaan kepada seorang rawi sesuai dengan keyakinannya bahwa sebab yang muncul dari rawi itu memang pantas dianggap sebagai jarh, akan tetapi kenyataannya bukan jarh, sehingga harus disebutkan untuk menampakkan apakah itu jarh atau celaan yang merusak atau tidak. Dan contohnya banyak disebutkan oleh Al-Khatib dalam Al-Kifayah. Ya, jadi kalau celaan itu harus mufassar atau jarh mufassar muqaddam ala ta'dil gitu ya. Celaan yang dijelaskan sebab-sebabnya itu lebih didahulukan daripada yang memuji gitu. Dan di sini Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan suatu permasalahan yang diistilahkan dengan ta'arud al-jarh wa ta'dil. Ta'arud al-jarh wa ta'dil, pertentangan antara jarh dan ta'dil. Beliau menyebutkan kaidah untuk masalah ini dengan perkataannya al-jarh muqaddam ala ta'dil. Ya, in sodaro mubayyanan min arifin bi asbabihi. Jarh atau celaan kritikan lebih didahulukan atas ta'dil atau pujian jika celaan tersebut dijelaskan sebabnya dan celaan tersebut muncul dari orang yang ahli terhadap sebab-sebab celaan tersebut. Hal itu dikarenakan seorang yang melakukan jarh atau mencela mempunyai ilmu tambahan tentang keadaan orang yang dicela dan ilmu ini tidak dimiliki oleh orang yang memuji. Maka seorang yang mencela adalah setuju dengan orang yang memuji dalam hal kebaikan secara
lahiriah yang diketahui bersama. Akan tetapi dia yang mencela menjelaskan kejelekannya yang tersamar atas orang yang memberikan ta'dil atau pujian. Akan tetapi Imam Dzahabi mengingatkan tentang beberapa perkara yang harus diperhatikan, diantaranya yang pertama adalah ada ulama yang keras dalam mencela, sehingga harus teliti ketika ada celaan dari mereka, seperti ulama yang tasyaddud atau mutasyaddid dalam mencela, yang keras dalam mencela, yaitu Yahya bin Sa'id, Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Ibnu Khirash Ini adalah ulama-ulama yang atau ahli hadis yang keras dalam mencela atau menjarah. Yang kedua adalah ada ulama yang mempunyai lafaz dengan maksud tertentu, seperti perkataan Imam Bukhari, yaitu sakatu anhu jadi Imam Bukhari kalau berkata sakatu anhu, mereka mendiamkannya. Secara lahiriah maknanya adalah bahwa para ulama tidak memuji maupun mencelanya. Gitu. Kalau ada lafaz sakatu anhu artinya mereka mendiamkannya adalah para ulama tidak memuji, tidak pula mencelanya. Akan tetapi maksud beliau di sini adalah mereka meninggalkannya atau matruk Jadi sakatu anhu artinya matruk, yaitu mereka ditinggalkan hadis-hadisnya tidak diterima gitu. Juga perkataan beliau fihi nadhar, perlu diteliti lagi, maknanya adalah tertuduh berdusta Jadi kalau lafaz fihi nadhar di Imam Bukhari artinya adalah tertuduh berdusta. Perkataan Ibnu Hatim laisa bil qawi tidak kuat seperti itu laisa bil qawi, tidak kuat, maksudnya adalah tidak sampai kepada derajat sangat kuat dan kokoh Jadi tidak sampai derajat sangat kuat hadis tersebut, rawi tersebut Lalu maka kedua hal di atas harus menjadi pertimbangan ketika ada ta'arud, ada pertentangan antara celaan dan pujian atau jarh wa ta'dil gitu. Lalu berikutnya, kalau tidak ada ta'dil atau pujian, maka celaan diterima walaupun secara mujmal atau umum tidak disebutkan sebabnya menurut pendapat yang terpilih Diulang, kalau tidak ada pujian maka celaan diterima walaupun celaannya mujmal, enggak disebutkan sebabnya gitu. Kalau tadi kan celaan atau jarh itu harus mufassar, dijelaskan sebabnya Tapi kalau celaan tersebut tidak ada pujian sama sekali untuk rawi tersebut tidak ada ta'dilnya dari rawi, dari ahli hadis yang lain maka di sini maka celaan tersebut diterima gitu kalau tidak ada pujian dari ulama lain tentang rawi ini Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, kalau rawi yang dicela itu tidak ada yang memuji atau maka jarh celaan padanya diterima walaupun hanya secara umum atau mujmal tanpa menjelaskan sebabnya tidak disebutkan sebabnya Jika jarh tersebut muncul dari seorang berilmu menurut pendapat yang terpilih, karena jika tidak ada yang memuji berarti dia dikategorikan majhul, maka mengamalkan perkataan orang yang mencela adalah lebih utama dibandingkan menelantarkannya. Lalu berikutnya adalah faslun, di sini 72, dan termasuk hal yang penting mengenal kunyah dari para perawi yang disebutkan namanya dan nama dari para perawi yang disebutkan kunyahnya, dan perawi yang nama dan kunyahnya sama, dan perawi yang diperselisihkan kunyahnya, dan perawi yang banyak kunyah dan sifat julukannya, dan perawi yang kunyahnya sama dengan nama bapaknya atau sebaliknya, atau perawi yang kunyahnya sama dengan kunyah istrinya. Ini perlu diperhatikan. Kita lihat penjelasannya. Al-Hafiz menyebutkan beberapa hal yang penting, yaitu mengenal kunyah dari perawi yang dikenal dengan namanya, agar ketika suatu saat disebut kunyahnya maka tidak dikira perawi lain.
Ya, jadi lebih bagus lagi ulama itu mengenal kunyah dari nama-nama perawi tersebut. Ya, lalu berikutnya kebalikan darinya yaitu mengenal nama dari perawi-perawi yang dikenal dengan kunyahnya, ya, atau kebalikannya berarti. Nomor 3, mengenal perawi yang namanya adalah kunyah dan ini sedikit. Ya, mengenal perawi yang namanya adalah kunyah dan ini yang sedikit. Lalu mengenal perawi yang diperselisihkan kunyahnya dan ini banyak, ya. Lalu berikutnya mengenal perawi yang banyak kunyahnya seperti Ibnu Jurayj yang memiliki 2 kunyah yaitu Abul Walid dan Abu Khalid, ya. Jadi kita harus hafal kunyah-kunyah perawi tersebut. Lalu berikutnya mengenal perawi yang banyak sifatnya yakni julukannya. Lalu mengenal perawi yang kunyahnya sama dengan nama bapaknya seperti Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq Al-Madani, salah seorang tabi'ut tabi'in, ya. Faedahnya adalah menolak kesalahan perawi lain yang menisbatkannya kepada bapaknya, di mana dia katakan Ibnu Ishaq telah mengabarkan kepadaku, maka dia dikira telah salah dan bahwa yang benar Abu Ishaq telah mengabarkan kepadaku, padahal dia tidak salah. Hanya saja dia menisbatkannya kepada bapaknya yang kebetulan nama bapaknya sama dengan kunyahnya, ya. Lalu berikutnya mengenal perawi yang kunyah bapaknya sama dengan namanya seperti Ishaq bin Abu Ishaq As-Sabi'i, ya. Atau berikutnya mengenal perawi yang kunyahnya sama dengan kunyah istrinya seperti 2 orang sahabat yang masyhur yaitu Abu Ayyub Al-Ansori dan Ummu Ayyub. Berikutnya adalah 73, dan perawi yang dinisbatkan kepada selain bapaknya atau justru dinisbatkan kepada ibunya atau dinisbatkan kepada sesuatu yang ternyata berbeda dengan yang difahami. Penjelasannya, mengenal perawi yang dinisbatkan kepada selain bapaknya seperti Miqdad bin Aswad, dinisbatkan kepada Aswad karena dia yang mengadopsinya. Yang benar adalah Miqdad bin Amr, ya. Lalu berikutnya, mengenal perawi yang dinisbatkan kepada ibunya seperti Ibnu Ulayyah, dia adalah Ismail bin Ibrahim bin Miksam, yaitu salah seorang perawi yang sikoh dan Ulayyah adalah nama ibunya. Lalu berikutnya mengenal perawi yang dinisbatkan kepada sesuatu yang ternyata berbeda dengan yang difahami seperti Khalid Al-Hadza, si tukang sepatu, ya. Kelihatannya dia dinisbatkan kepada pekerjaannya atau jual belinya, padahal bukan demikian. Hal itu dikarenakan dia biasa bergaul dengan para tukang sepatu sehingga dinisbatkan kepadanya. Ya, hanya karena bergaul saja, tapi dia tapi kerjaannya bukan tukang sepatu, ya. Ya, berikutnya adalah pembahasan di akhir-akhir ini istilahnya agak mudah-mudah, ya. 74 yaitu dan perawi yang namanya sama dengan nama bapak dan kakeknya atau sama dengan nama guru dan guru dari gurunya dan seterusnya, dan perawi yang sama antara nama gurunya dengan nama murid yang meriwayatkan darinya. Mengenal perawi yang namanya sama dengan nama bapaknya dan kakeknya seperti Hasan bin Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya. Lalu berikutnya mengenal perawi yang namanya sama dengan nama guru dan guru dari gurunya dan seterusnya seperti Imron dari Imron dari Imron. Yang pertama dikenal dengan Al-Qasir, yang kedua Abu Roja Al-Utaridi, dan yang ketiga adalah Imron bin Husain, seorang sahabat, ya. Berikutnya adalah mengenal perawi yang sama antara nama gurunya dengan nama murid yang meriwayatkan darinya seperti Imam Al-Bukhari, beliau meriwayatkan dari guru yang bernama Muslim, dan ada juga rawi bernama Muslim yang meriwayatkan darinya, ya. Jadi Imam Bukhari itu punya guru bernama Muslim dan juga punya murid bernama Muslim. Muslim guru beliau adalah
Muslim bin Ibrahim al-Farahidi al-Basri. Sedangkan yang meriwayatkan dari beliau adalah Imam Muslim bin Hajjaj al-Qushairi, penulis Sahih Muslim ya. Jadi Imam Muslim adalah murid dari Imam Bukhari. Lalu berikutnya adalah 75. Dan mengenal nama-nama para perawi yang disendirikan dalam kitab khusus tentang para perawi dan mengenal nama-nama yang asing ya. Ini karena memang mengenal nama-nama rawi itu sangat penting. Di sini babnya banyak ya dibahas. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, dan termasuk permasalahan yang penting dalam cabang ilmu hadis adalah mengenal nama-nama para perawi yang disendirikan dalam kitab khusus tentang para perawi, dan sekelompok imam telah mengumpulkan biografi para perawi tersebut. Di antara mereka, para imam ada yang mengumpulkannya dengan tanpa kekhususan tertentu, seperti Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, Ibnu Abi Haythamah dalam lalu Al-Bukhari dalam 2 kitab At-Tarikh miliknya, Ibnu Abi Hatim dalam Jarh wa Ta'dil. Berikutnya, di antara mereka ada yang mengkhususkan para perawi sikoh seperti Al-Ijli, Ibnu Hibban, Ibnu Syahin. Berikutnya, di antara mereka ada yang mengkhususkan para perawi yang dijarah atau yang dicela, seperti yaitu Ibnu Adi dan juga Ibnu Hibban. Ya, Ibnu Hibban di sini kita lanjutkan. Dan di antara mereka ada yang mengkhususkan dengan para perawi dalam kitab tertentu, seperti Rijalul Bukhari karya Abu Nasr al-Kalabadi, Rijal Muslim karya Abu Bakar bin Manjawai, Rijal para perawi keduanya Bukhari dan Muslim karya Abu Fadl Ibnu Thahir, Rijal Abi Dawud karya Abu Ali al-Jayani, Rijalut Tirmidzi, dan Rijalun Nisa karya sekelompok ulama daerah Maghrib. Para perawi kutubus sittah yaitu 2 Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah karya Abdul Ghani al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Kamal, kemudian ditahdzib, diringkas dan dirapikan oleh Al-Mizzi dalam Tahdzibul Kamal. Dan saya telah meringkasnya dan saya tambahkan banyak hal dan saya namakan Tahdzibut Tahdzib. Tebalnya beserta tambahan yang ada adalah 1/3 dari Tahdzibul Kamal. Ya, dan termasuk yang penting juga adalah mengenal nama-nama yang asing, yakni yang jarang digunakan. Berikutnya 76, dan mengenal kunyah-kunyah para perawi dan julukannya. Dan termasuk yang penting juga adalah mengenal kunyah yang disendirikan dalam tulisan dan juga yang jarang digunakan, mengenal lakob atau julukan yang terkadang bentuknya nama dan terkadang kunyah, dan terkadang juga penisbatan kepada pekerjaan. 77, wal ansab, dan mengenal berbagai penisbatan ya. Dan penisbatan adalah kepada kabilah dan tempat tinggal, negeri, wilayah, perumahan atau tetangga. Ya. Misalnya kita lanjutkan ya, dan kepada pertukangan dan penjualan, dan dalam nisbat juga terjadi kesamaan dan kemiripan seperti pada nama, dan kadang nisbatnya menjadi julukan, dan perlu juga mengenal sebab-sebabnya. Ya, penjelasannya, dan termasuk yang penting juga adalah mengenal berbagai penisbatan kepada kabilah, dan ini lebih banyak terdapat pada mutaqaddimin, para perawi yang terdahulu ya, menisbatkan pada kabilah. Lalu berikutnya kepada tempat tinggal, dan ini lebih banyak terjadi pada mutaakhirin, para perawi yang belakangan, baik dinisbatkan kepada negeri, wilayah, perumahan atau tetangga. Juga kepada pertukangan seperti al-khayyat, tukang jahit, atau penjualan seperti al-bazzaz, penjual kain ya. Kepada lakob atau julukan seperti Khalid bin Makhlad
khotowani, yang tertatih-tatih jalannya. Al-khotwani ya di situ. Al-khotwani yaitu yang tertatih-tatih jalannya. Lalu aslinya beliau orang Kufah, akan tetapi diberi julukan Al-Khotwani dan dia marah dengan julukan ini. Berikutnya adalah, dan termasuk yang penting juga adalah mengenal sebab-sebab dari kesemuanya itu, yaitu masalah lakob atau julukan dan penisbatan yang hakikatnya ternyata tidak sesuai lahiriah yang tampak. 78. Dan mengenal mawali dari atas dan dari bawah, baik dengan pemerdekaan atau perjanjian. 79. Dan mengenal saudara laki-laki dan perempuan. Dan yang penting juga adalah mengenal mawali, yakni ketika seorang rawi dinisbatkan kepada suatu kabilah, ternyata dia bukan berasal dari kabilah tersebut, akan tetapi hanya maula dari kabilah tersebut, atau budak yang pernah dibebaskan oleh kabilah tersebut, atau karena hilf atau perjanjian. Ya, makna dari atas yakni seperti yang memerdekakan atau yang diajak untuk membuat perjanjian. Dan makna dari bawah yakni seperti yang dimerdekakan atau mengajak untuk membuat perjanjian. Juga mengenal saudara laki-laki atau saudara perempuan. Di antara yang menulis tentang masalah ini adalah Ali bin Al-Madini. Berikutnya 80. Dan mengenal adab-adab seorang guru dan murid. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, dan termasuk yang penting juga adalah mengenal adab sebagai guru dan murid. Keduanya, guru dan murid, mempunyai kesamaan dalam membenarkan niat dan membersihkan jiwa dari keinginan terhadap perkara dunia serta membaguskan akhlak. Adapun adab yang khusus bagi guru adalah memperdengarkan atau menyampaikan hadis jika dibutuhkan. Yang kedua, tidak menyampaikan hadis di suatu negeri yang di situ ada orang yang lebih utama darinya. Bahkan hendaknya dia menunjukkan kepada orang yang lebih utama tersebut. Yang ketiga adalah tidak meninggalkan untuk memperdengarkan hadis kepada seseorang hanya karena niat yang jelek dari orang tersebut. Lalu yang keempat, tidak menyampaikan hadis dalam keadaan berdiri, tidak terburu-buru dan tidak pula di jalan, kecuali jika terdesak untuk melakukannya. Lalu berikutnya, menahan diri dari menyampaikan hadis jika khawatir ada perubahan hafalan atau lupa dikarenakan sakit atau pikun. Berikutnya, jika membuat majelis imla atau penyampaian hadis, hendaknya memiliki mustamli atau penyambung suara yang waspada. Lalu berikutnya, dan adab yang khusus bagi murid adalah menghormati guru dan tidak membuatnya bosan. Berikutnya, tidak meninggalkan mengambil faedah dari seorang guru hanya karena malu atau sombong. Yang ketiga, menulis apa yang dia dengar dengan penulisan yang sempurna. Nomor 4, memperhatikan huruf dan harokatnya. Nomor 5, mengulang-ulang hafalannya agar menjadi kokoh. 81. Dan usia untuk bisa menerima dan menyampaikan hadis, yaitu usia yang diperkenankan padanya untuk mendengarkan hadis adalah usia tamyiz, yakni usia di mana anak sudah cukup umur sehingga dia bisa memahami. Demikian juga sah pendengaran hadis bagi orang fasik, bahkan orang kafir, asalkan dia menyampaikan hadis tersebut ketika sudah bertaubat atau masuk Islam. Sehingga untuk menyampaikan hadis maka tidak ada usia tertentu, yang penting dia sudah ahli dan memang dibutuhkan untuk menyampaikannya. 82. Dan cara penulisan hadis, memaparkannya, mendengarkannya, menyampaikannya, dan melakukan perjalanan untuknya. Dan yang
yang termasuk penting juga adalah tata cara penulisan hadis, yakni hadis harus jelas dan dijelaskan. Yakni harus jelas dan dijelaskan, memberi harokat pada kata yang janggal, memberi titik dan seterusnya. Lalu memaparkan hadis-hadis, memaparkan hadis yakni meneliti lagi hasil tulisannya kepada syekh yang dia mendengar darinya atau kepada temannya yang terpercaya. Ketiga, cara mendengarkan hadis dan telah dijelaskan usia minimalnya dan keadaan yang padanya dibolehkan untuk mendengar. Lalu berikutnya, cara penyampaian hadis dengan diusahakan dia menyampaikan langsung dari kitab yang dengannya dia menulis ketika mendengar hadis atau salinan yang sudah dibandingkan dengan aslinya. Lalu berikutnya, perjalanan untuk mencari hadis yang dimulai dengan para syekh yang ada di daerahnya. Kemudian baru melakukan perjalanan untuk mencari hadis yang tidak dia miliki, dan dalam perjalanannya dia harus fokus untuk mencari hadis, bukan hanya memperbanyak guru. Lalu 83. Dan penulisan hadis dengan bentuk musnad, bab, ilal, dan atrof. Cara penulisan kitab hadis berdasarkan musnad, yakni berdasarkan sahabat yang meriwayatkan, di mana riwayat-riwayat dari seorang sahabat dikumpulkan menjadi satu, kemudian dilanjutkan dengan riwayat-riwayat sahabat yang lainnya, dan seterusnya. Nama-nama para sahabat bisa diurutkan berdasarkan lebih dahulu masuk Islamnya atau berdasarkan abjad, ya. Ini namanya musnad, ya. Cara penulisan kitab hadis yang disebut musnad ini seperti ini. Diulang, yakni berdasarkan sahabat yang meriwayatkan, di mana riwayat-riwayat dari seorang sahabat dikumpulkan menjadi satu, kemudian dilanjutkan dengan riwayat sahabat yang lainnya, dan seterusnya. Nama-nama para sahabat bisa diurut berdasarkan lebih dahulu masuk Islamnya atau berdasarkan abjad. Lalu cara penulisan yang kedua yaitu berdasarkan bab-bab fikih atau yang lainnya. Lalu yang ketiga berdasarkan illah atau penyakit yang ada dalam hadis, yakni dengan disebutkan matan hadis, kemudian disebutkan jalan-jalannya dan dijelaskan perselisihan para perawinya. Akan tetapi yang terbagus adalah disusun berdasarkan bab, bukan hanya sekedar penyebutan illah tanpa penyusunan yang rapi, ya. Lalu berikutnya adalah nomor 4, berdasarkan atrof, yaitu menyebutkan awal hadis yang menunjukkan atas kelanjutannya. Kemudian dikumpulkan sanad-sanadnya secara keseluruhan dari berbagai kitab atau hanya yang ada pada kitab tertentu. Ya, jadi atrof adalah menyebutkan awal hadisnya saja, ya. Kemudian dikumpulkan sanad-sanadnya secara keseluruhan dari berbagai kitab atau hanya yang ada pada kitab tertentu. 84 yaitu mengenal sebab hadis, dan sebagian guru Al-Qadhi Abu Ya'la bin Al-Fara' telah menulis tentang itu, yakni mengenal sebab kenapa Nabi menyampaikan hadis beliau. Dan mereka para ahli hadis telah menulis tentang umumnya jenis-jenis ini, dan yang disebutkan hanyalah penukilan yang jelas pengertiannya dan tidak perlu diberi contoh. Adapun membatasinya maka susah, maka silakan dilihat pembahasan luasnya. Dan Allah lah pemberi taufik dan pemberi petunjuk, tidak ada yang berhak diibadahi selain Dia. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa apa yang beliau sampaikan pada khotimah atau penutup hanyalah penyebutan ringkas. Adapun untuk mengetahui hakikat-hakikatnya, maka harus merujuk pada kitab-kitab yang secara luas menjelaskannya. Dan umumnya masing-masing cabang ilmu hadis ini sudah dibahas oleh para ahli hadis. Bahkan Al-Hafidz telah berkata tentang Al-Khatib Al-Baghdadi sebagaimana dinukil pada muqaddimah.
dan hampir-hampir tidak ada satupun cabang ilmu hadis melainkan beliau telah menulis untuknya sebuah kitab tersendiri. Dan Allah lah pemberi taufik dan pemberi petunjuk, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Wallahul muwaffiq wal hadi, la ilaha illahu, la ilaha illahu. Ya, kita bacakan penutupnya di sini. Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani wafat 1420 Hijriah menjelaskan keadaan banyak orang dalam menyikapi hadis dari segi pengambilan atau penolakan dengan hanya mengikuti hawa nafsunya, dan sangat disayangkan bahwa telah tersebar pada zaman sekarang dengan penyebaran yang mengerikan penolakan hadis sahih hanya karena sedikit syubhat yang ada pada sebagian orang. Sampai hampir-hampir saya berpikiran bahwa mereka menganggap hadis Nabi layaknya perkataan umumnya manusia yang tidak maksum, sehingga mereka mengambil hadis yang mereka mau dan meninggalkan yang mereka tidak inginkan. Dan di antara mereka ada sekelompok yang dianggap berilmu, bahkan sebagiannya lagi ada yang menempati jabatan syar'i yang besar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seharusnya dalam menyikapi hadis, maka seseorang harus mengikuti kaidah yang dibuat oleh para ulama ahli hadis dalam masalah penerimaan atau penolakan hadis Nabi, atau minimal dia bertanya kepada ahli hadis dan mengambil hukum mereka terhadap hadis-hadis Nabi, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Cara seseorang yang ingin berdalil dengan sebuah hadis, maka dilihat keadaan orang ini. 1. Keadaan orang ini adalah seorang yang ahli dalam membedakan hadis yang sahih dengan lainnya. Maka tidak boleh baginya untuk berhujjah dengan hadis tanpa melihat bersambung sanadnya dan keadaan para perawinya. 2. Kalau orang tersebut bukan seorang yang ahli untuk mengetahui hal tersebut, maka caranya dengan melihat kepada hadis tersebut. Kalau hadis tersebut dikeluarkan dalam 2 kitab sahih, Bukhari Muslim, atau ada salah seorang imam yang mensahihkannya, maka dia boleh bertaklid dalam hal ini. Berikutnya, kalau dia tidak mendapatkan seorang imam pun yang mensahihkan atau menghasankan, maka tidak boleh baginya untuk berdalil dengan hadis tersebut, sehingga keadaannya akan seperti Hatibul Lail, ya, pencari kayu bakar di malam hari. Bisa jadi dia berdalil dengan hadis yang batil sedangkan dia tidak menyadari. Ya, ini daftar pustakanya dari syarah Nukhbatul Fikr ini, ya. Dari Muqaddimah Sahih Muslim karya Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi. Lalu 2 Muqaddimah Ibnu Salah, yaitu Ma'rifah Ulumil Hadis karya Imam Abu Amr Usman bin As-Salah Abdurrahman Syahruzuri. Lalu At-Taqrib wa Taisir li Ma'rifah Sunan Al-Bashir An-Nadhir karya Imam Nawawi. 4 Al-Muqidhu fi Ilmil Mustalahil Hadis karya Imam Muhammad bin Ahmad Al-Dhabi. Ikhtisar Ulumil Hadis karya Imam Ibnu Katsir. Lalu At-Taqyid Wal-Lidah Syarah Muqaddimah Ibnu Salah karya Imam Iraqi. 7 An-Nuqat ala Kitab Ibnu Salah karya Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani. 8 Nuzhatun Nazar fi Tawdih Nukhbatul Fikr karya Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani. 9 Tadribur Rawi fi Syarhi Taqribin Nawawi karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. 10 Al-Ba'ithul Hadits Syarah Ikhtisar Ulumil Hadis karya Syekh Ahmad Muhammad Syakir. 11 An-Nuqat ala Nuzhatun Nazar fi Tawdih Nukhbatul Fikr karya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Ya, ini 12, ya, masih banyak, ya, ada sampai 28, ya, rujukan syarah Nukhbatul Fikr ini. Ya udah, kita tutup. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.